Malam guys, ketemu lagi tentu dengan channel Sajak Volta guys. Siapa yang tidak kena tipu dengan sebuah kapiler guys. Jadi tukang kulkas ini paling sering kena tipu dengan sebuah pipa kecil yang namanya kapiler. Kalau mungkin di tubuh kita namanya pembuluh kapiler guys. Jadi di sebuah kulkas ini, kapiler ini memang sudah dari dulu saya unggah konten ini, rumus kunci di sebuah sistem dingin yang menggunakan kompresor guys. Jadi ini rumusnya, saya tidak bicara kompresor rusak, kompresor jelas sehat. Ini adalah rumusnya. Setiap adanya sirkulasi kondensasi kemudian menjadi dingin, ini harus ada kapiler yang tepat, baik ukuran maupun lubang. Setidaknya ya pun tidak tepat sesuai pabrik, ini mendekati guys, atau melebihi sedikit, ini tidak jadi permasalahan. Yang jelas si kapiler ini tukang menipu kita. Akan saya kasih tahu ini, tentu ini tentang kapiler dan freon ini yang jadi keluhan. Ada yang bertanya freon jenis ini yang kaleng atau yang tidak, jenis yang ono yang ana, ini katanya ada yang bilang jenis ini gampang mampet, jenis ono sedang, jenis ono tidak ada yang mampet. Kalau menurut saya ini urusan freon, sebenarnya ini tidak ada hubungannya mampet guys. Jadi kalau freon ini hubungannya kadar dingin. Logika saja, misalkan R22 dikasih ke 134, tetap ini bisa dingin, cuman kadarnya kurang seperti R134, hanya seperti itu. Saya ulas kapiler dulu. Jadi di dunia kulkas ini, rumus kunci ini adalah kapiler. Rumusnya tetap di kapiler-kapiler, tapi yang menipu kita ini adalah mampet. Dari data yang saya unggah saja di atas 97% ini lancar semua. Jadi kalau bilang ini kapiler ini mampet, umur 5 tahun ke sini, ini saya ini belum pernah menemui. Termasuk belum pernah menemui ini, berarti 97%. Berarti saya hanya menemui bisa 3 ini mampetnya karena di ujung atau di ujung filter. Jadi saya yang selalu unggah langsung ke tempat konsumen ini sudah berbagai merek, berbagai ukuran. Ternyata ini saya bandingkan saja, Anda bisa lihat bahwa kapiler yang digarap saya ini enggak pendingin jenis apa ini 97% ini mulus. Artinya ini hanya 3% ada kendala. Itu pun belum pernah yang saya ganti murni satu seperti ini. Paling saya misalkan di ujung yang masuk evap. Jadi ini luar biasa. Yang namanya kapiler ini yang sudah saya pernah ini mengalami mampet ini hanya LG yang di atas umur 7 tahun, 9 tahun, bahkan lebih dari 10. Ini di ujung yang masuknya evap ini, enggak 2 pintu, enggak 1 pintu ini. Oke. Jadi rata-rata ini kapiler ini aman-aman saja. Kalau ada masalah mampet, ini jelas bukan di kapiler. Oke, saya kasih tahu ini. Jadi kalau ada kendala mampet, ini bukan di kapiler.
Yang saya selalu unggah ini konten yang langsung, tidak ada edit. Rata-rata ini tidak ada kendala mampet. Ini sebuah kapiler. Jadi ini untuk perhatian para pemirsa. Kalau yang di atas 5 tahun, saya bilang yang tadi saya bilang LG itu 7 tahun 9 tahun. Ini ujung ini yang masuk di evap ini. Jadi di ujungnya ini hitam, ini lubang ini. Dan yang saya pernah tahu lagi, yang masuk ke filter ini ujungnya ini hitam. Jadi bukan oli ini. Oli sebenarnya tidak ada masalah karena ini tetap kedorong sama pres, semakin lama akan habis. Kemudian lagi bukan oli di evap. Ini perhatian lagi. Jadi yang namanya mampet ini tidak ada hubungannya evap, oli di evap. Sudah saya uji dulu itu. Dari evap ini akan kedorong oleh kapiler, kemudian ditarik lagi oleh sistem. Ini logika menurut saya, guys. Jadi ini untuk kapiler, untuk pengetahuan Anda bahwa sebuah kapiler ini apalagi umur 5 tahunan, kalau melihat dari video saya, ini rata-rata ini tidak ada masalah. Karena video saya langsung diunggah dan tidak edit. Saya berani mengatakan itu 97% tidak main-main. Jadi Anda tenang saja, di kapiler ini aman-aman saja. Oke. Kemudian freon ini, urusan freon. Kalau freon ada yang bilang, bahkan komen, jenis ini katanya tidak mampet. Jenis yang ono mampetan. Jenis yang ana ini sedang. Saya pasti akan jawab tidak seperti ini nih. Jadi di freon ini hanya rumus kadar dinginnya saja. Misalkan merek A, B, C ini memang berbeda-beda kadar dingin. Contoh, saya menggunakan R22 dimasukin ke R134. Memang bisa dingin, tetapi lebih dingin lagi menggunakan R134. Ini misal. Kemudian merek B, mungkin ini lebih dingin, tapi tidak ada hubungannya dengan hal mampet, guys. Jadi mampet ini tetap di ujungnya ini kapiler ini, bukan di freon, guys. Atau instalasi las, karena kotor tidak setiap las digebres, setiap sambungan digebres kemudian baru kapiler. Ini bisa jadi karena kotoran las, karena kalau ngelas ini di dalam pipa ini ada kerak hitam. Jadi kalau Anda misalkan isapnya sudah dipotong, begitu ngelas sambungan di press, Anda hidupin gebres. Setelah kira-kira gebres keluar, Anda sambung filter, Anda hidupin lagi, kemudian gebres lagi. Ini cara buang kerak yang di dalam. Jadi ini bukan flashing lagi ini. Ini hanya membuang kerak di dalam, bekas las-lasan. Kemudian urusan freon lagi ini. Jadi di sistem dingin ini yang namanya kadar semuanya ada. Jadi misalkan LPG, misalkan R134, R22, R600, ini semuanya punya kadar dingin masing-masing. Tapi kalau urusan mampet, ujung-ujungnya ini di kapiler juga. Jadi bukan di jenis freon. Karena saya sudah uji lagi nih. Jadi saya menggunakan freon ini ya sama, nggak mampet. Freon ono yang nggak mampet, freon ana ya tidak mampet. Karena patokan saya ini, kalau saya datang, saya langsung ke, kalau kompresor hidup ini, saya langsung ke evap ini telinganya. Bunyi apa tidak? Kalau bunyi kerucuk-kerucuk sudah pasti ini kapiler bolong. Bunyi ces apalagi bolong. Kalau tidak ada bunyi sama sekali, misalkan
ini mesinnya press balik atau sama sekali tidak ngeluarin press dari kompresor, atau bocor di kondensor besar sekali, ini jadi tidak bunyi, jadi keluar dari kondensor. Jadi ini versi ini ada juga ini, jadi tidak ada hubungannya di freon guys. Saya kasih tahu ini untuk pengalaman Anda para pemula, jadi jangan takut, ini urusan freon ini sebenarnya ini tidak ada hubungannya, karena saya sudah bolak-balik pernah freon yang ono, yang ana ini tetap kalau kapilernya ini bolong, judulnya ini lancar-lancar saja. Sedangkan unggahan upload saya video ini ada yang kalau mampet tiba-tiba ngisi 5 ini mampet. Kalau mampet ini bunyinya kecil isi mesin, ampere turun, jarum meter gas pun turun ke 0, Anda cabut. Buka pengisian sampai pengisian ini keluar freon, karena begitu dibuka dicopot selang ini, posisi dicabut ini malah menghisap. Ini ciri-ciri mampet. Jadi Anda biarin saja sampai pengisian ini keluar. Setelah keluar kira-kira 1 menit saja keluar, Anda pasang selang manifold lagi, kemudian Anda dengerin di evap. Kalau sudah bunyi ces atau kerucuk mulai bunyi, ini jarum akan naik ini. Kalau naik terus berarti ini sudah keluar ini dari kapiler, masuk ke evap, langsung bunyi evap ini kalau didengerin. Dan yang berakhir ini setelah sampai hampir diam di evap, ini sudah muter semuanya di freon, Anda colokin lagi ini. Ini pasti ini akan sirkulasi lagi nih. Oke? Walaupun pengetahuan sepele seperti ini untuk para pemula, ini termasuk pelajaran ini. Jadi mudah-mudahan bisa diterima atau untuk pengalaman Anda ini sebuah kapiler dan freon guys. Jadi ini saya unggah ini karena menurut saya ada komen supaya saya jawab langsung ini tentang kapiler dan freon. Malam guys.